4 terima kasih ya. Terus nomor 3, terus Khairul Tanjung sudah naik asetnya tahun 2016. Terus Michael Hartono, terus Budi Hartono lagi. Artinya pemilik rokok itu tetap paling kaya semua, dan kita ikut menyumbang semua. Benci tapi menyumbang, karena membakar kalau benci ya. Justru memperkaya. Nah, dari sinilah betapa kelihatan bahwa sesungguhnya umat kita mayoritas tapi sesungguhnya sangat lemah. Termasuk kalau kita sering sering tersenduh-senduh kalau bicara politik, sering kadang-kadang kita merasa terpinggirkan, merasa tersudutkan dan sebagainya ya, karena memang kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur politik. Apalagi kita bicara globalisasi. Nah, dari situlah menurut saya betapa pentingnya kita bicara ekonomi. Nah, bagaimana ekonomi Muhammadiyah? Menurut saya ekonomi Muhammadiyah sebetulnya bisa saya pecah menjadi 2 ya. Satu organisasi secara organisatoris, satu ekonomi pengurus, anggota, kader, simpatisan dan sebagainya. Kalau organisasi, menurut saya Muhammadiyah itu secara ekonomi kuat, tapi belum saling menguatkan. Besar tapi tidak tersinergikan kebesarannya. Kalau kemarin Rektor UNS bicara masalah Siloam, kelihatannya besar sekali. Tapi pertanyaan saya, coba pernahkah kita menghitung jumlah aset rumah sakit Muhammadiyah? Mungkin sama besarnya saat ini loh ya, tapi tidak tersinergikan. Siloam betul-betul sinergi. Bagaimana dia dengan kekuatan finansial, rekayasa finansialnya, dia menggelembungkan aset yang namanya sekarang direct investment real estate. Dia punya aset 100, dengan cepatnya bisa jadi katakanlah 1000. Dan model rekayasa finansial, jadi saya punya aset 1000, semuanya aset 100 misalkan, saya minta Pak Untung beli aset saya ya 200 ya, sehingga kesannya adalah aset saya nilainya 200. Pak Untung sebetulnya uangnya adalah dari saya. Kenapa saya jadi untung? Karena nilai saham saya jadi naik, karena sudah go public. Sehingga kemarin Pak Rektor juga bilang, kalau lihat Siloam labanya sedikit, marginnya sedikit. Iya, karena penggabungan nilai aset yang besar sekali. Dan dia dalam penggabungan aset telah mampu menarik dana masyarakat luar biasa banyaknya. Karena sinergi. Nah, kita lah kelemahan kita adalah yang mulai dari sejarah dan sebagainya, di mana tumbuhnya rumah sakit dan sebagainya tidak by desain secara sentral, tapi desentralisasi yang kuat sekali. Tapi dalam pengembangannya juga akhirnya desentralisasi itu tidak ada sinergi. Tidak rumah sakit, saya kira kita bicara sekolah, bicara perguruan tinggi, itu seolah kita besar. Yang udah gede banget, karena besar. Coba kalau ini digabung, besar dengan besar, tidak artinya 1+1 jadi 2. Kalau ini bisa 1+1 digabung, bisa jadi nilainya 5. Apalagi secara finansial, bargaining kita biar kuat sekali. Ini yang saya evaluasi. Kemudian pengurus anggota, menurut saya ya mayoritas belum kuat dan belum saling menguatkan. Maka disinilah kemarin sampai kita bentuk jaringan saudagar Muhammadiyah. Sebar beberapa bulan kita bicara jaringan saudagar Muhammadiyah, kita sudah mulai tahu, ternyata saya punya orang Muhammadiyah yang produksi ini. Ternyata saya punya, ya, bisa menjalin jaringan bisnis dengan orang ini sesama Muhammadiyah. Kalau ekonomi itu bisa mengalir dalam internal berjamaah kita, itu menjadi sinergi yang juga luar biasa, sangat menguatkan sekali. Tapi itu juga sesuatu PR yang luar biasa besarnya. Nah, jadi saya ambil kesimpulan Muhammadiyah secara teori besar kuat,
tapi secara aktual besar tapi belum kuat. Nah, menurut saya secara organisasi harus ada restorasi konsep hubungan internal organisasi, termasuk di antara kaum-kaum. Diperlukan rumusan konsep yang matang untuk bagaimana mensinergikan tadi. Saya bisa bayangkan kalau rumah sakit itu ada disinergikan, bahwa rumah sakit satu dan yang lain itu betul-betul tidak berdiri sendiri, tapi jaringan. Satu aspek pelayanan apa berjejaring, mana yang rumah sakit yang khusus kanker, mana rumah sakit yang khusus paru spesial, mana yang rumah sakit khusus apa penyakit dalam. Jogja misalkan PKO Jogja itu spesialis, kami terbaik se Indonesia tapi spesialis penyakit cancer. Yang kemudian rumah sakit Bantul. Ya, Bantul ya lebih dari pastinya lah, luar misalkan luar mana yang besar lagi mana di samping PKO Jogja. Solo spesialis apa? Belum badan hukumnya. Namun juga karena kita berbadan hukum PT, itu juga tidak mudah kita untuk mengembangkan bisnis. Saya komisaris rumah sakit CIH, betul-betul PT murni dimiliki oleh Badan Wakaf BWI, tapi betul-betul menjadi PT murni. Menjadi mudah sekali kami nanti menyusun rekayasa keuangan. Kami sebentar lagi sudah kerjasama dengan Bulog untuk bangun rumah sakit yang baru. Karena kami sudah jadi enak kerjasama. Pemilikan saham itu tidak harus 100%. 51% itu sudah penguasa. Menguasai tidak harus memiliki semua. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk itulah tentunya diperlukan rumusan konsep yang matang. Tapi menurut saya juga diperlukan pemimpin yang visioner, leadership yang kuat dan marketer. Nah, inilah menurut saya biar dipikirkan oleh para tokoh-tokoh Muhammadiyah. Yo, istilahnya Pak Untung dewa-dewa Muhammadiyah untuk berpikir bagaimana. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan. Organisasi Muhammadiyah menurut saya harus rutin 5 tahun sekali ada re-engineering. Tanpa itu kita mungkin akan ketinggalan. Nah, kemudian dari pengurus anggota tentunya bagaimana kita meningkatkan passion untuk jadi wira swasta dengan ideologi Muhammadiyah yang berkemajuan. Bagaimana jiwa wira swasta itu terus ditumbuhkan. Untuk inilah saya berharap nanti tidak lama lagi sekolah-sekolah Muhammadiyah minimal sejak SMP sudah bisa kita masukin nilai-nilai kewirausahaan. Saya sudah mencoba merumuskan bersama-sama banyak pihak. Saya sudah bicara juga dengan Pak Rektor UAD dan sebagainya. Ayo, aku Dewangi merumuskan bagaimana membangun mental entrepreneur itu mulai SMP. Karena letak entrepreneurship, kalau kita mampu membangun entrepreneurship di antara warga Muhammadiyah, keluarga Muhammadiyah, maka kita pasti bisa mencetak ke depan pengusaha-pengusaha Muhammadiyah yang lebih kuat dari yang ada saat ini. Kemudian bagaimana membangun jejaring. Nah, untuk itulah saya akan berbagi inspirasi sebentar. Saya akan memutar satu video seorang yang sekarang sangat legendaris, namanya Jack Ma. Dia telah memilih Alibaba.com, toko online store terbesar sedunia. Coba bisa nggak? Bisa. Mulai dari awal. Baleni, iya toh. It's good to learn process. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn.